Halo teman-teman pejuang ASN P3K 2024. Kok soal-soalnya mirip di CAT? Aku juga kurang tahu, tapi yang jelas inilah bocoran 12 soal P3K manajerial ya, yang sudah kita himpun dari berbagai teman-teman kita yang sudah mengikuti tes selama 10 hari belakangan ya. Kita sesuaikan soal-soal dari mereka dengan soal-soal yang sudah kami siapkan. Biar apa? Biar teman-teman makin nikmat, makin enak, makin nyaman belajarnya. Tentunya soal-soal berikut ini sesuai Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Submaterinya atau fokus materinya adalah orientasi pada hasil ya, manajerial, orientasi pada hasil. Semua formasi guru, nakes dan tenaga teknis bisa belajar di sini. Ya, ini ada dari Kak Sarahmun di video sebelumnya. Alhamdulillah tadi tes dan hasilnya memuaskan berkat nonton channel ini. Terima kasih Pak atas bimbingan soalnya. Terima kasih kembali Kak Sarah. Kak Susi, tanggal 10 saya udah tes penata layanan operasional. Soal-soal sama di channel YouTube ini. Salam kenal dari PML. Apa tuh? PM Pemalang ya, Pemalang Jawa Tengah. Oke, salam kenal Kak Susi. Soal nomor 1, seorang karyawan ahli di tim Anda sering mengabaikan prosedur standar operasi untuk mempercepat penyelesaian tugas. Akibatnya kualitas hasil kerja menurun dan keluhan dari pelanggan mulai bermunculan. Apa langkah terbaik yang Anda sebagai pimpinan ambil untuk memastikan kualitas kerja tetap terjaga? A. Memberikan pelatihan tambahan kepada seluruh tim tentang pentingnya prosedur standar untuk menjaga kualitas kerja. B. Menegur keras karyawan tersebut secara langsung untuk memintanya untuk mengikuti prosedur standar. C. Mengawasi pekerjaan karyawan tersebut secara lebih ketat untuk mencegah kesalahan serupa. D. Melakukan peninjauan ulang prosedur untuk memastikan tidak ada langkah yang tidak relevan atau menghambat proses. Oke teman-teman, kita lihat jawabannya. Ya, berurutan 4, 3, 2, 1 di D, A, B, C. D adalah tindakan strategis yang berfokus pada evaluasi sistem untuk mencegah masalah serupa. Ya, ini evaluasi sistemnya, evaluasi. Nah, ini karyawan ahli teman-teman. Ya, dia sering mengabaikan prosedur standar operasi ya, sudah ada standarnya tapi dia abaikan gitu ya. Demi apa? Demi mempercepat penyelesaian tugasnya. Tapi ada dampaknya, yaitu kualitas hasil kerjanya menurun dan sudah ada mulai pelanggan yang mengeluh gitu ya. Maka tindakan terbaiknya meninjau ulang prosedur karena dia sudah ahli teman-teman ya. Orang yang ahli itu biasanya melihat adanya langkah-langkah yang kurang pas, adanya langkah-langkah yang menghambat, adanya langkah-langkah yang nggak relevan gitu. Orang ahli itu biasanya paham itu. Idealnya sih jawabannya ya kita tanya ya, mengapa dia melakukan itu? Apakah prosedur yang ada itu menghambat atau seperti apa gitu ya. Tetapi karena nggak ada opsi itu, maka jawaban terbaik di D nih, peninjauan ulang prosedur ya. Prosedurnya ditinjau, orang yang ahli aja mau mengabaikan gitu ya. Berarti kan ada masalah dengan prosedurnya. Untuk memastikan tidak ada langkah yang tidak relevan. Jangan-jangan ada step yang tidak relevan, yang nggak sesuai dengan tugasnya, yang nggak sesuai dengan penyelesaian tugasnya gitu ya. Maka ini perlu dievaluasi, ditinjau ya. Jangan-jangan menghambat proses tuh. Nah, itu D 4 poin terbaik, baru A dan B A 3 poin. Memberikan pelatihan tambahan pada seluruh tim tentang pentingnya prosedur standar untuk menjaga kualitas kerja ya. Orang ahli apakah masih boleh diberikan pelatihan? Ya boleh-boleh aja. Ya gitu ya. Ini boleh-boleh aja teman-teman untuk pengembangan karir, untuk pengembangan kompetensinya. Tapi tidak langsung konkret pada penyelesaian masalah ya. Bahwa ini ada prosedur yang dilanggar ya, yang diabaikan oleh orang yang sudah ahli. Nah, biasanya ada masalah pada prosedur itu gitu ya. Kita evaluasi dulu nih sebagai pemimpin, evaluasi prosedurnya dulu gitu ya. Karena kebetulan yang mengabaikan adalah karyawan ahli gitu ya. B, 2 poin, menegur keras. Nah, menegur tuh baik sih, tetapi lebih enaknya menanyakan dulu ya, menanyakan secara baik-baik. Kalau menegur kan kayaknya apa ya, interrogatif gitu ya. Tapi kalau menanyakan ya biasalah, pendekatannya lebih soft biasanya. Tuh. Nomor 2, teman-teman. Selama evaluasi proyek, Anda mendapati bahwa meskipun produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dasar klien, ada beberapa aspek tambahan yang dapat meningkatkan kepuasan klien jika lebih diperhatikan. Beberapa anggota tim merasa bahwa mereka telah memberikan yang terbaik dan tidak perlu melakukan revisi lebih lanjut. Anda merasa bahwa dengan peningkatan kualitas yang lebih sedikit, hasil akhir akan lebih memuaskan. Apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua tim dalam hal ini? A. Meminta tim untuk segera merevisi produk tanpa mempertimbangkan pendapat mereka, karena menurut Anda kualitas adalah yang utama. B. Menyampaikan kepada tim bahwa revisi kecil akan berdampak besar pada kepuasan klien dan meminta mereka untuk meluangkan waktu untuk perbaikan. C.
C. Membiarkan produk tetap seperti apa adanya karena menurut tim sudah memenuhi syarat dasar dan klien tidak akan mengeluh. D. Menyampaikan hasil evaluasi kepada klien terlebih dahulu dan menunggu feedback mereka sebelum melakukan perubahan lebih lanjut. Oke, kita lihat jawaban terbaiknya ada di BDAC ya, menekankan pentingnya kualitas dan mendorong tim untuk melakukan revisi demi kepuasan klien. Soal ini menanyakan tentang manajerial orientasi pada hasil. Gimana caranya kita mampu memprioritaskan hasil di atas segalanya gitu ya, teman-teman. Maka jawaban terbaik yang B, menyampaikan kepada tim. Nah, kita sebagai pemimpin tim di sini, ketua tim di sini, menyampaikan kepada tim bahwa revisi kecil akan berdampak besar pada kepuasan klien dan meminta mereka untuk meluangkan waktu untuk perbaikan ya. Dengan adanya peningkatan kualitas ya, revisi kecil itu targetnya adalah peningkatan kualitas. Maka ini akan memberikan dampak besar pada kepuasan si klien. Nah, ini jawaban terbaiknya ya. Baru kemudian ada D dengan 3 poin, menyampaikan hasil evaluasi kepada klien terlebih dahulu dan menunggu feedback mereka. Ini agak lambat prosesnya ya. Tidak to the point, tidak langsung kepada penyelesaian masalahnya. Gitu ya. Oke, lanjut teman-teman, kita ke soal nomor 3. Tim yang diketuai Anda sedang bekerja pada proyek yang sangat penting untuk klien besar. Namun Anda mengetahui bahwa beberapa anggota tim seringkali melakukan pekerjaan yang terburu-buru, yang mengakibatkan kesalahan dalam detail pekerjaan yang bisa berdampak pada hasil akhir. Anda sebagai manajer proyek harus memutuskan bagaimana menangani masalah ini tanpa mengganggu kemajuan proyek. Apa langkah terbaik yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kualitas kerja tim ya? A. Meninggalkan proses ini dan berharap anggota tim akan belajar dari kesalahan mereka tanpa campur tangan lebih lanjut. B. Memberikan pengarahan lebih lanjut kepada anggota tim mengenai pentingnya ketelitian dalam pekerjaan dan mengatur waktu untuk revisi lebih mendalam sebelum menyerahkan hasil akhir. C. Mengganti anggota tim yang dianggap kurang teliti dengan anggota lain yang lebih berpengalaman. D. Mengurangi tingkat ekspektasi terhadap hasil pekerjaan tim untuk fokus pada waktu penyelesaian yang lebih cepat. Oke, teman-teman, kira-kira jawaban terbaiknya yang mana ya? Oke, kita lihat teman-teman. Jawaban nomor 3 terbaik ada di B, C, D, A. B. Memberikan pelatihan dan pembinaan yang mengarah pada perbaikan kualitas sambil menjaga progres proyek ya. Ini. Ya, ada anggota tim yang sering melakukan pekerjaan dengan terburu-buru. Nih, akibatnya kesalahan dalam detail pekerjaan yang bisa berdampak pada hasil akhir ya. Maka yang sebagai ketua tim memberikan pengarahan lebih lanjut kepada anggota tim mengenai pentingnya ketelitian dalam pekerjaan dan mengatur waktu untuk revisi mendalam sebelum menyerahkan hasil akhir. Nah, ini paling baik ya. Arahkan ya supaya tidak terburu-buru bahwa ketelitian itu penting ya demi hasil kerja yang lebih bagus. Nomor 3 jawabannya B, 4 poin. Kemudian soal nomor 4, sebagai seorang kepala proyek, Anda baru saja menerima laporan dari tim yang menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam proyek. Namun setelah memeriksa lebih lanjut, Anda menemukan bahwa tim telah mengorbankan beberapa standar kualitas demi mengejar tenggat waktu yang ketat. Meskipun proyek tetap berjalan sesuai rencana, Anda khawatir tentang dampak jangka panjang terhadap hasil akhir dan kepuasan klien. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi situasi ini dan menjaga kualitas kerja tim? A. Menerima laporan tersebut tanpa perubahan karena proyek masih berjalan sesuai rencana dan klien tidak mengetahui masalah tersebut. B. Meminta tim untuk segera memperbaiki masalah kualitas yang terdeteksi dan mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga standar kualitas meskipun membutuhkan waktu tambahan. C. Memberikan umpan balik kepada tim mengenai pencapaian mereka, tetapi meminta mereka untuk lebih berhati-hati dalam mengejar tenggat waktu pada proyek selanjutnya. D. Mengabaikan masalah tersebut karena Anda percaya bahwa fokus pada penyelesaian proyek lebih penting daripada kualitas dalam situasi ini. Oke, teman-teman. Soal sepanjang ini membutuhkan waktu ya untuk menjawabnya. Untuk baca soalnya aja, memahami soalnya aja butuh waktu, teman-teman. Ini sebuah challenge tersendiri bagi teman-teman ya, bahwa kita harus fokus dalam setiap keadaan tuh.
Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban terbaik di B, C, A, D. B, menyelesaikan masalah kualitas secara langsung dan memastikan tim memahami pentingnya menjaga standar tanpa mengorbankan waktu dan kualitas. Ya, ini kepala proyek kita di sini, teman-teman. Ada laporan bahwa tim menunjukkan kemajuan signifikan dalam proyek. Setelah diperiksa, bahwa tim mengorbankan beberapa standar kualitas demi mengejar target waktu, ya, tenggat waktu. Nah, kita sebagai kepala proyek khawatir nih dampak jangka panjangnya, kualitasnya gitu ya, kualitas proyeknya dan kepuasan klien kita. Nah, kalau situasinya seperti ini, jawaban terbaik di B tepat sekali, meminta tim untuk segera memperbaiki masalah kualitas yang terdeteksi. Tadi kan ada masalah ya, bahwa ada yang dikorbankan dari standar kualitas untuk mengejar tenggat waktu. Ya, maka perbaiki masalah kualitas itu gitu. Mengingatkan mereka pentingnya menjaga standar kualitas meskipun membutuhkan waktu tambahan. Ini pasti membutuhkan waktu lebih ya. Padahal proyeknya berjalan sesuai rencana gitu. Tetapi ada masalah di mana terdeteksi kualitasnya menjadi dikorbankan ya gitu. Beberapa standar kualitas ini dikorbankan ya, karena tadi ada mengejar target waktunya. Ini B paling bagus. Kemudian yang C, memberikan umpan balik kepada tim mengenai pencapaian mereka, tetapi meminta mereka untuk lebih berhati-hati dalam mengejar tenggat waktu pada proyek selanjutnya. Ini artinya mengabaikan kualitas tadi ya, padahal ada masalah standar kualitas yang diturunkan, yang dikorbankan karena adanya pengejaran tenggat waktu gitu ya. Yang B paling ideal tentunya. Nomor 5. Oke, sebentar. Oke, nomor 5. Anda sedang memimpin sebuah tim dalam proyek besar dan Anda mengetahui bahwa salah satu anggota tim selalu mengerjakan tugas dengan sangat cepat. Tetapi seringkali ada kesalahan yang dapat merusak kualitas akhir produk. Meskipun ia bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan, kualitasnya tidak memenuhi standar yang Anda harapkan. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan kualitas tetap terjaga tanpa mengorbankan efisiensi? A. Memberikan umpan balik yang jelas kepada anggota tim tersebut mengenai pentingnya kualitas dan meminta mereka untuk bekerja lebih cermat dan memperbaiki kesalahan mereka. B. Menghentikan anggota tersebut dari proyek dan menggantinya dengan anggota tim lain yang lebih teliti. C. Membiarkan anggota tim tersebut melanjutkan pekerjaan mereka dengan harapan kualitas akan meningkat seiring berjalannya waktu. D. Menurunkan standar kualitas yang diharapkan untuk menghindari konflik dan tetap memenuhi deadline. Oke, kita lihat jawaban terbaiknya ada di A, B, C, D, 4, 3, 2, 1. A, memberikan umpan balik dan pembinaan untuk memperbaiki kesalahan serta menjaga kualitas tanpa mengorbankan efisiensi. Efisiensi yang dimaksud adalah efisiensi waktu ya, karena karyawan kita ini ya bekerjanya temponya cepat, tetapi sering ada kesalahan ya. Itu akibatnya kualitas produknya jadi berkurang. Nah, gimana caranya dia bisa tetap, idealnya kan dia kerja tetap cepat, jangan sampai jadi lambat tuh. Kerja tetap cepat tapi kualitasnya bagus kan gitu ya. Kalau kalau perusahaan pasti pengennya gitu tuh. Maka ya memberikan umpan balik yang jelas kepada anggota tim tersebut mengenai pentingnya kualitas. Nah, umpan balik itu apa? Umpan balik itu respon ya, respon. Kasih respon, misalnya dia sudah menyelesaikan satu produk, kasih respon terkait produk itu, terkait penyelesaian produk itu. Wah, hebat ya misalnya. Bisa menyelesaikan dalam waktu singkat, tetapi kita harus fokus juga pada kualitas. Jangan sampai hanya cepat saja, tapi kualitas tidak memenuhi standar. Nah, ini bisa kita sampaikan seperti ini. Ini umpan balik ya, respon, respon positif lah ya. Nah, dan meminta mereka untuk bekerja lebih cermat dan memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ya, minta tolong untuk next bisa lebih cermat gitu ya. Dan yang sudah dilakukan, produk yang sudah jadi bisa diperbaiki demi terjaganya kualitas produk misalnya gitu. Ini bisa dilakukan yang A paling realistis. Baru kemudian B, menghentikan anggota tim tersebut dari proyek. Wah, ini terlalu ekstrim ya, padahal dia punya potensi nih. Bekerja cepat ini kan satu potensi, cuma memang tidak diimbangi atau belum diimbangi dengan standar produk yang diharapkan. Gitu, teman-teman. Nah, Bidik ASN akan mengadakan webinar gratis live Zoom P3K 2024. Temanya Mansoswan, Manajerial, Sosial Kultural, dan Wawancara ya. Spesial Hari Nusantara Indonesia. Pretest Mansoswan gratis 13-17 Desember 2024. Webinar gratis 17 Desember 2024 jam 8 malam WIB. Syarat gabung ya teman-teman, bisa buka akun IG @bidik_ASN, follow postingan tersebut dan like postingan tersebut ya. Kasih komentar di kolom komentarnya, join dan tag 4 orang temanmu, serta hashtag webinarnya diisi dengan
hashtag webinar BDKSN ya, berikan di kolom komentar, dan kerjakan pretestnya sesuai jadwal di alamat bimbel.bdksn.com dan isi formulir untuk mendapatkan link Zoom-nya bit.ly/webinar_BDKSN. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi media sosial kami @bidik_asn, bisa diakses lewat Instagram, ya, Facebook, X, TikTok, dan YouTube. www.bdksn.com. Tentunya bersama Bang Didik, beliau adalah SNP 3K Pemprov DKI Jakarta yang akan mengisi webinar ini. Nomor 6, Anda memimpin tim yang sedang mengerjakan proyek penting dengan tenggat waktu yang ketat. Beberapa anggota tim menyelesaikan tugas mereka lebih cepat daripada yang lain. Namun kualitas pekerjaan mereka cenderung menurun karena mereka mengutamakan kecepatan. Anda merasa hal ini akan berdampak negatif pada hasil akhir. Apa langkah yang akan Anda ambil untuk memastikan bahwa kualitas tetap menjadi prioritas tanpa menghambat kemajuan proyek? A. Menurunkan tenggat waktu untuk memberi lebih banyak waktu bagi anggota tim yang bekerja lebih lambat, namun tetap menjaga standar kualitas. B. Menyusun jadwal yang lebih ketat dan memberi penekanan pada pentingnya kualitas kepada seluruh anggota tim, sambil memberikan kesempatan untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak memenuhi standar. C. Membiarkan anggota tim melanjutkan pekerjaan mereka dengan harapan kualitas akan meningkat seiring berjalannya waktu. D. Menghentikan sebagian anggota tim yang tidak dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan menggantinya dengan anggota yang lebih cepat. Oke, kita lihat jawaban terbaik teman-teman. Ada di BADC. B. 4 poin, menyusun jadwal lebih ketat sambil memberi penekanan pada kualitas, memastikan tim tetap fokus pada detail tanpa mengorbankan efisiensi. Ya, ini kasusnya mirip dengan yang tadi ya, ada proyek penting, tenggat waktunya ketat, anggota tim beberapa orang menyelesaikan tugas lebih cepat daripada yang lain. Nah, speednya nih ya, tapi kualitas mereka cenderung menurun karena mereka mengutamakan kecepatan. Nah, Anda merasa hal ini akan berdampak negatif pada hasil akhir gitu ya. Kita harus memastikan bahwa kualitas tetap menjadi prioritas. Maka jawaban terbaik adalah yang tadi apa? B baru A. B, menyusun jadwal yang lebih ketat dan memberi penekanan pada pentingnya kualitas. Menyusun jadwal yang lebih ketat artinya kita memikirkan bahwa karena proyek ini tenggat waktunya yang ketat, maka jadwalnya harus ketat gitu ya. Dan memberi penekanan pada pentingnya kualitas. Nah, selain bisa ngebut, kualitasnya tetap terjaga. Jangan sampai ngebut tapi kualitasnya menurun ya. Sambil memberikan kesempatan untuk memperbaiki pekerjaan yang tidak memenuhi standar. Nah, tadi kan ada kualitas yang menurun. Nah, itu bisa diperbaiki tuh. Ya, bisa diperbaiki. Kasih kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut ya, karena prioritas kita pada hasil. Namanya orientasi pada hasil tadi kisi-kisinya ya. A, ini 3 poin A-nya ya, menurunkan tenggat waktu untuk memberi lebih banyak waktu bagi anggota tim yang bekerja lebih lambat, namun tetap menjaga standar kualitas. Ya, B lebih ideal, ya lebih lengkap nih jawabannya. Nomor 7, selama evaluasi kualitas proyek yang sedang berjalan, Anda mendapati bahwa sebagian besar tim yang diketuai Anda berhasil memenuhi standar kualitas. Namun beberapa anggota tim tidak menyadari pentingnya revisi yang diperlukan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Bagaimana Anda akan menangani masalah ini untuk memastikan kualitas proyek tetap optimal? A. Menyediakan pelatihan tambahan bagi anggota tim yang kurang memahami kualitas dan membuat sesi evaluasi untuk memastikan perbaikan yang diperlukan. B. Meminta tim untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan standar kualitas mereka, tetapi tanpa menyediakan pelatihan atau bimbingan tambahan. C. Membiarkan masalah tersebut dan berharap anggota tim akan menyadari kesalahan mereka sendiri tanpa adanya intervensi lebih lanjut. D. Mengganti anggota tim yang tidak memenuhi standar kualitas dengan anggota yang lebih berpengalaman. Yo, jawaban terbaik ada di B ya. A, maksud saya A ya teman-teman ya, lihat poinnya saja ya. A 4 B 3. Oke. A B D C ya, A B D C. A, memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman kualitas dan sesi evaluasi untuk memfasilitasi perbaikan. Lihat skornya teman-teman ya, biar mudah lihat skornya saja. A B D C. Oke, ini masalahnya adalah evaluasi kualitas proyek yang sedang berjalan ya. Ada temuan bahwa sebagian besar tim ini berhasil memenuhi standar kualitas. Namun ada beberapa anggota tim yang tidak menyadari pentingnya revisi yang diperlukan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik ya. Ya, sediakan pelatihan tambahan bagi anggota tim yang kurang memahami kualitas dan membuat sesi evaluasi untuk memastikan perbaikan yang diperlukan. Jadi ini kan kayak ada kesadaran ya, kurangnya kesadaran bahwa hasil yang maksimal itu adalah prioritas di dalam pekerjaan ini, dalam proyek ini. Maka pelatihan tambahan
akan memberikan pemahaman tentang orientasi pada hasil yang bagus, gitu ya. Dan membuat sesi evaluasi, memastikan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi dong, biar apa? Setiap pekerjaan kita memastikan bahwa ada kualitas yang terjaga. Jika memang salah, maka ada perbaikan yang dilakukan. Nah, ini pentingnya evaluasi dalam pelaksanaan program, gitu ya. Baru kemudian B dengan 3 poinnya meminta tim untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan standar kualitas mereka, tetapi tanpa menyediakan pelatihan. Ini kurang bagusnya tanpa menyediakan pelatihan. Padahal kondisinya butuh untuk dilatih, teman-teman ya. Nomor 8. Setelah melakukan pemeriksaan kualitas terhadap proyek tim Anda menyadari bahwa sebagian besar pekerjaan memenuhi standar yang diinginkan. Tetapi ada beberapa area yang kurang diperhatikan dan memiliki kesalahan kecil yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Bagaimana Anda sebagai ketua tim akan mengatasi situasi ini agar kualitas kerja tetap tinggi? A. Menerima hasil kerja tim dan melanjutkan proyek meskipun ada beberapa kekurangan kecil karena pekerjaan lainnya sudah memadai. B. Meminta tim untuk segera melakukan revisi terhadap bagian yang memiliki kesalahan dan memberikan penekanan pada pentingnya ketelitian di sisa pekerjaan. C. Menurunkan standar kualitas untuk mempermudah penyelesaian proyek dan menghindari revisi yang terlalu banyak. D. Mengabaikan masalah ini karena kesalahan kecil tidak akan mempengaruhi kepuasan klien dalam jangka pendek. Yuk, jawaban terbaik kita lihat ada di B, A, D, C. B meminta revisi untuk menjaga kualitas dan memberikan penekanan pada ketelitian agar proyek tetap sesuai standar. Ya, ini setelah melakukan pemeriksaan kualitas, sadar bahwa sebagian besar pekerjaan ya memenuhi standar yang diinginkan, tetapi ada beberapa area yang kurang diperhatikan, ya ada kesalahan kecil di sana. Maka meminta tim untuk melakukan revisi ya, meskipun kesalahannya kecil tetapi harus direvisi. Karena apa? Ini mengutamakan pada hasil yang maksimal, hasil kerja yang maksimal. Itu ya, maka B paling tepat ya. Kemudian tadi ada A 3 poin, menerima hasil kerja dan melanjutkan proyek meskipun ada beberapa kekurangan kecil. Ini tidak memprioritaskan hasil yang maksimal ya, karena dia mengabaikan adanya masalah ya, adanya standar yang di bawah seharusnya. Ini kesalahan kecil tadi ya diabaikan oleh jawaban yang A. Maka B paling ideal. Nomor 9, Anda bekerja pada sebuah proyek yang penting, di mana kualitas hasil kerja sangat berpengaruh pada reputasi perusahaan. Setelah memeriksa hasil kerja tim Anda menemukan bahwa meskipun pekerjaan tim sesuai dengan spesifikasi yang diminta, ada beberapa kekurangan kecil yang dapat meningkatkan kualitas jika dikerjakan lebih teliti. Apa tindakan Anda sebagai ketua tim untuk memastikan kualitas proyek tetap optimal tanpa menggunakan tenggat waktu yang ada? A. Meminta tim untuk segera melakukan revisi pada area yang ditemukan kesalahan tanpa mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan. B. Menyampaikan kepada tim bahwa perbaikan kualitas diperlukan dan menyusun jadwal ulang untuk memastikan tidak ada yang terlewat. C. Mengurangi standar kualitas untuk mengejar waktu penyelesaian proyek yang lebih cepat. D. Membiarkan kesalahan kecil tersebut karena Anda percaya itu tidak akan mempengaruhi kepuasan klien dan proyek tetap berjalan sesuai rencana. Ingat, jawabannya dicari yang sesuai dengan orientasi pada hasil yang maksimal, hasil yang optimal, hasil yang terbaik. Ya, kualitas kerjanya ya. Kita lihat B 4 poin, A 3 poin. B meminta revisi dan memastikan jadwal teratur untuk memperbaiki kekurangan kecil tanpa mengorbankan tenggat waktu ya. Ini yang paling ideal B, teman-teman. Menyampaikan kepada tim bahwa perbaikan kualitas diperlukan dan menyusun jadwal ulang untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Nah, di sini yang dimaksud memastikan tidak ada jadwal yang terlewat, bisa diasumsikan bahwa tidak ada jadwal yang terlewat, bisa berarti tidak ada waktu yang melampaui dari target yang ditentukan gitu ya. Atau bisa juga ditafsirkan sebagai tidak ada kualitas yang terlewatkan. Artinya kualitasnya tetap terjaga, waktunya tidak terabaikan ya, tidak terganggu. Karena tadi di pertanyaan apa? Tanpa mengganggu tenggat waktu yang ada. Jadi harapannya kualitasnya tetap terjaga, waktunya jangan terganggu gitu ya. Maka yang B yang paling sesuai. Nomor 10. Perusahaan Anda menerima pesanan besar dari klien penting dengan permintaan khusus yang memerlukan peningkatan kualitas produk. Namun kapasitas produksi saat ini sudah maksimal dan tim Anda merasa terbebani dengan tambahan beban kerja. Jika menolak permintaan klien, perusahaan bisa kehilangan peluang besar. Bagaimana Anda akan mengatasi tantangan ini?
A. Menerima pesanan klien dengan menyampaikan bahwa waktu penyelesaian mungkin lebih lama untuk memastikan kualitas terbaik. B. Menolak pesanan dengan sopan sambil menawarkan alternatif produk lain yang sesuai dengan kapasitas produksi saat ini. C. Meminta bantuan dari departemen lain untuk mendukung proses produksi tambahan agar pesanan dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang baik. D. Menerima pesanan tetapi klien menurunkan beberapa permintaan khusus untuk menyederhanakan proses produksi. Ya, teman-teman, jawaban terbaik ada di A, C, D, B ya. A, C, D, B. Dalam kurung ini jawabannya, skornya ya. A, C, D, B. A. Menerima pesanan klien dengan menyampaikan bahwa waktu penyelesaian mungkin lebih lama untuk memastikan kualitas produk ya. Ini kan orientasi pada hasil ya. Ketika ada pesanan besar dan kapasitas produksinya sudah maksimal gitu ya, beban kerja juga menjadi terbebani. Kalau menolak, perusahaan rugi ya, peluangnya terlewatkan gitu ya. Maka terima pesanan tersebut dan sampaikan waktu penyelesaiannya mungkin lebih lama. Nah, ini buat apa? Buat memastikan kualitas produknya tetap terjaga ya, kualitas terbaik. Yang C, 3 poin, meminta bantuan dari klien untuk mendukung proses produksi tambahan agar pesanan dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang baik. Meminta bantuan dari klien ya, ini kesannya kurang profesional ya. Klien memesan kok kita malah minta bantuan sama kliennya gitu. Tetapi ada unsur kualitas yang baik di C sehingga masih dianggap jawaban bagus ya. Baru kemudian D, menerima pesanan tapi meminta menurunkan permintaan khusus untuk menyederhanakan proses produksi, ini kurang baik. Dan yang B, menolak ya, menolak berarti mengabaikan adanya permasalahan ini gitu ya. Lanjut nomor 11. Sebagai supervisor, Anda mendapatkan laporan bahwa salah satu vendor utama Anda sering mengirimkan bahan baku yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati. Situasi ini mulai memengaruhi hasil akhir produk yang dihasilkan oleh tim Anda. Apa langkah terbaik yang harus Anda ambil untuk memastikan kualitas kerja tetap terjaga? A. Memberikan toleransi kepada vendor tersebut dengan harapan mereka akan memperbaiki kinerjanya di masa mendatang. B. Memutuskan kontrak dengan vendor tersebut dan segera mencari alternatif vendor baru yang mampu memenuhi standar kualitas. C. Menghubungi vendor untuk memberikan teguran resmi dan menetapkan langkah-langkah perbaikan yang harus mereka penuhi dalam waktu tertentu. D. Mempertahankan kerjasama dengan vendor sambil menerapkan inspeksi tambahan pada setiap pengiriman bahan baku mereka. Kita lihat jawaban terbaik teman-teman ada di C, D, B, A. C. Menghubungi vendor untuk memberikan teguran resmi dan menetapkan langkah-langkah perbaikan yang harus mereka penuhi dalam waktu tertentu. Jadi ini ada vendor ya yang salah menggunakan bahan baku ya, yang salah mengirimkan bahan baku ya, mengurangi sebenarnya sih, ini mengurangi kualitas ya, tidak sesuai dengan standar kualitas yang disepakati. Padahal kalau kita kerjasama dengan vendor berarti kerjasamanya kerjasama resmi yang sesuai dengan aturan hukum ya, ada MOU-nya. Nah di sini karena ini vendor maka hubungi dan berikan teguran resmi ini untuk menjamin bahwa kita fokus pada kualitas ya, kualitas produk gitu ya, dan menetapkan langkah-langkah perbaikan yang harus mereka penuhi. Nah, kita minta pertanggungjawaban dari vendor untuk perbaikan atas kualitas yang tidak sesuai yang disepakati sebelumnya ya, dalam waktu tertentu. Jadi ada target waktunya, ada estimasi waktunya. Baru kemudian 3 poin di D, mempertahankan kerjasama dengan vendor sambil menerapkan inspeksi tambahan ya, tetap mempertahankan tetapi kita taruh orang inspektor ya, inspeksi ya, menginspeksi biar pengirimannya lebih terjaga kualitasnya gitu ya, lebih terjamin nih, tidak ada yang diturunkan standar kualitasnya. Baru 2 poin di B, memutuskan kontrak dengan mencari alternatif vendor baru yang mampu memenuhi standar. Ini bagus juga ya, masih 2 poin lah ya. Tapi sebaiknya yang 4 yang C. Baru kemudian 1, memberi toleransi. Nah, memberi toleransi berarti kita mengabaikan yang namanya kualitas produk ya, kualitas bahan baku maksudnya. Lanjut nomor 12 for you, teman-teman bisa bantu jawab di kolom komentar nanti. Proyek Anda memiliki anggaran terbatas dan tim Anda dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya. Anda menyadari bahwa untuk menghasilkan kualitas kerja terbaik, beberapa bagian proyek akan memerlukan lebih banyak waktu dan biaya. Apa keputusan terbaik yang akan Anda ambil untuk tetap menjaga kualitas pekerjaan tanpa melampaui anggaran dan waktu yang ditetapkan? A. Mengurangi standar kualitas untuk beberapa bagian proyek yang kurang penting agar lebih cepat selesai dan sesuai anggaran. B. Memprioritaskan bagian proyek yang paling penting untuk kualitas tinggi dan untuk bagian lainnya mengalokasikan waktu dan biaya yang lebih sedikit.
C. Menunda proyek hingga anggaran dan sumber daya cukup untuk menjaga kualitas di semua bagian proyek. D. Menggunakan pendekatan yang lebih efisien dalam proses kerja untuk menghemat waktu dan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Yuk teman-teman, karena soal ini untuk teman-teman, boleh bantu jawab di kolom komentar ya para pejuang ASN. Kembali diinformasikan bahwa Bang Didik, seorang ASN P3K Pemprov DKI Jakarta, ya akan mengisi webinar gratis yang diselenggarakan oleh Bidik ASN dengan tema manajerial, sosial kultural, dan wawancara spesial Hari Nusantara Indonesia. Pretest gratis ya teman-teman akan mengerjakan pretest 13-17 Desember 2024 dan webinar gratis akan diselenggarakan pada Selasa 17 Desember 2024 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Gratis teman-teman ya. Untuk pendaftaran dapat mengklik ya bit.ly/webinar_bidik ASN atau bisa mengakses tentunya media sosial Bidik ASN @bidik_ASN di Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube ya. Tidak lupa bahwa bimbel Bidik ASN menyediakan soal-soal ada pengadministrasian perkantoran dengan harga promosi 129.000 dipotong, dijual hanya 99.000 saja. Bebas akses selama 6 bulan soal ini teman-teman, 1 soal gratis, 1 paket soal gratis, 3 paket soal HOTS dan berkualitas ya. Setelah pembahasan soal dan analisa hasil pengerjaanmu, termasuk manesonya dapat teman-teman ya di sini. Dan spesial mansoswan untuk teman-teman yang memperdalam mansoswannya, ya mansoswan umum ini hanya 89.000 saja harga perkenalan kami. Bebas akses selama 6 bulan, 1 paket soal gratis, 3 paket soal HOTS berkualitas, ada pembahasan soal, ada analisa hasil pengerjaan, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Selain itu terdapat pengelolaan umum operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Kunjungi website kami di www.bidiksn.com. Like dan subscribe video ini, puluhan video telah diupload dan akan terus diupload video P3K dan CPNS teman-teman setiap harinya. Setiap harinya, kamu nggak salah, setiap harinya. Sampai jumpa.